Oke, perkenalkan nama saya Maulina Syafri dengan NIM 122140080. Saya dari kelas Jaringan Komputer RB. Di sini saya akan membuat sebuah routing konfigurasi dengan menggunakan EIR, EI, GRP atau BGP. Ini boleh dipilih salah satu ya, dengan topologi jaringan seperti pada gambar. Ini saya namain yang sebelah kiri, saya namain jaringan 1, yang dimana jaringan 1 ini di di disuruh menggunakan /24, dan jaringan yang tengah ini menggunakan /25, lalu jaringan yang paling kanan ini menggunakan /26, dan routernya itu menggunakan /30. Oke. Nah, yang kita tahu bahwa /24 itu adalah 255, terus yang /25 itu 128, dan /26 itu 192. Lalu /30 itu ada 252. Nah, ya, kita langsung ke topologinya. Di sini saya kemudian lakukan konfigurasi pada router 0. Jangan lupa di on kan untuk dapat menghidupkan kabel pada router pada phase Ethernet 0/0. Wait, ini kenapa masukkan IP-nya 192.168.10.1. Nah, subnet mask-nya itu benar 255 yang terakhir itu 0.0 gitu. Terus selanjutnya itu di serial 2 kita masukin subnet mask IP-nya itu 192.168.1.1. Nah, itu diganti jadi 252 karena yang diminta itu /30 yang antar routernya. Kemudian yang serial 3-nya juga sama, IP-nya itu 3.1, terus subnet mask-nya itu diganti jadi 252. Terus lakukan hal yang sama pada router 1. Pada router 1 phase Ethernet-nya itu di on-kan dulu. Terus masukin IP-nya sesuai sama jalur tengah atau jaringan yang tengah itu 192.168.20.1. Nah, untuk subnet mask-nya itu diganti 128 karena itu tadi yang di awal saya jelaskan bahwa yang diminta itu /25 pada jaringan yang tengah. Masih pada router 1 ya, kita isi pada serial 2. Sepertinya ada yang tertinggal pada router 1-nya. Nah, serial 3-nya belum terisi, maka kita harus mengisi pada serial 3-nya dulu, barusan kita ke router 2. Kita isi jaring IP pada serial 2, jangan lupa di on kan, terus masukkan IP-nya 192.168 itu 20, itu 2.1 ya. Terus di subnet mask-nya diganti jadi 252 karena router diminta untuk menggunakan /30. Terus router 3 kita isi
fast ethernet 0, terus kita on kan. Setelah di on kan, kita isi IP-nya. Ini titik 30.1. Kenapa ini kok error? Ternyata nggak bisa. Kita masukin IP 192.168.30.1 subnet. Kemudian kita isi IP pada serial 2 dan 3. Kita masukkan IP pada serial 2 dulu, yaitu 192.168 titik serial 2 ini kemana ini? Titik 2 atau 3, titik 3, kemudian ganti subnet masknya. Setelah itu kita ke serial 3 pada router 2. Kita masukin IP-nya, IP serial 3-nya. Setelah dimasukkan IP-nya, kita ganti subnet masknya. Kemudian setelah itu kita ke server untuk melakukan DHCP. Sebelum melakukan DHCP, isi default gateway-nya dulu. Saya di sini pakai 10.1 ya. 192.168.10.1, terus DNS servernya saya pakai 10.10.10.1. Kemudian fast ethernetnya saya isi pakai 192.168.10.2. terus kita pergi ke service untuk melakukan DHCP. Jangan lupa di on-in. Terus kita isi default gateway-nya untuk server bagian kiri, yaitu 10.2. Terus jangan lupa diisi DNS-nya, DNS servernya. Ternyata 10.1 DNS servernya jangan lupa diisi sesuai yang kita isi di awal tadi ya. Terus kita save, kita buat baru untuk jaringan yang tengah dengan nama Jarcom 2. Nah, itu tinggal diganti aja jadi 20. Terus kita ganti start IP-nya. Terus salah pencet. Kita save ya yang ini karena udah di add. Kita save, terus kita buat baru yang untuk jaringan yang kirinya. Nah, kita ganti 30, terus add dulu baru save. Oke. Kita add, terus sebentar ini. Ternyata subnet masknya belum diatur. Nah, untuk yang Jarcom 3 sudah, Jarcom 2 nya juga belum. Kita ganti dulu jadi 128, terus save. Oke, sudah semua. Untuk server poolnya itu tetap 0 ya subnet masknya karena kan /24. Terus kita ke CLI, ke router 0, buka CLI nya, kemudian lakukan config terminal untuk masuk ke terminalnya. Terus interface fast ethernet 0/0. Terus kita lakukan IP helper address. Ini untuk menjadi gerbang agar kita dapat melakukan tes ping pada semua router yang terhubung pada PC
pada PC server dan PC-PC, kemudian yang PC-PC yang paling kanan. Lakukan juga pada router untuk melakukan IP helper. IP helper ini menggunakan IP yang sudah terdapat pada server yang kita atur pada flash Ethernet 0/0 di awal tadi. Pada router 2 pun sama, lakukan hal yang sama pada sebelumnya, terus masukkan IP helpernya agar dapat tersambung satu sama lain. Nah, terus setelah itu kita balik lagi ke router 0 untuk melakukan, kita exit dulu ya sebelum ke step selanjutnya. Terus kita konfigurasi terminal, kita masuk ke terminalnya. Setelah masuk ke terminalnya, kita masuk ke routing EIGRP. Saya kasih nama routingnya itu router EIGRP 19. Nah, kalau udah berhasil, tampilannya bakalan kayak pada gambar. Itu config garis terus router. Nah, itu kalau udah benar. Terus setelah itu kita masukin networknya, network 192.168.110.0 untuk router 0-nya. Kenapa? Terus kita masukin wildcard-nya. Wildcard itu kebalikan dari subnet mask. Kalau subnet mask kan 255.255.255.0. Nah, kalau wildcard itu 000 titik host dari si subnet masknya. Kayak kecocokan host dari si subnet masknya. Misalkan /30 itu kan 252. Nah, untuk memakai wildcard, saya di sini pakai yang 0.0.0.3. Karena kalau pakai yang titik 4 itu nggak bisa, hostnya terlalu banyak. Lakukan hal yang sama pada router 1, router 2, dan router 3. Nah, ini kita cek ulang lagi kabelnya itu terhubungnya di mana. Kita ulang, kita lakuin router EIGRP 19, terus masukin networknya, network flash Ethernetnya. Kayak ini sebenarnya kayak default gateway-nya ya, buat kita bisa masuk ke jaringan, buat kita biar bisa saling terhubung antar sesama topologi bagian, antar sesama bagian. Nah, ini kenapa kok error? Sepertinya ada yang salah. Oke, kita lakukan ulang routernya. Lakukan ulang konfigurasi routernya untuk melakukan router EIGRP 19-nya.
masukin networknya sama kayak tadi ya, network, terus network sesama routernya sama wildcardnya. Wildcard itu seperti yang tadi saya bilang, itu kebalikan dari subnet mask. Masukin network yang kedua yang sesama router, terus network yang ketiga, terus kita exit. Router 1 udah, terus router 2 coba kita coba IGRP kita, waduh, ini kenapa ini ada yang aneh. Kita move aja ke router 2 kita ke IGRP 19, IGRP 19, terus network, masukin networknya, network ke device-nya sama ke antar routernya. Kita masukin 192, 168, 30, 30.0. Nah udah, terus 00063. Nah kalau udah kita bawa, terus network ini 2, error lagi kah? Ini kita ulang. Ini 2, terus coba kita cek ulang pada konfigurasinya apakah ada yang salah atau enggak. Rupanya enggak ada yang salah. Terus kita coba ulang ya, terus routing IGRP 19 kita coba ulang IGRP 19. Nah udah, terus masukin networknya. Kalau udah, masukin network. Setelah itu ini network yang ke perangkatnya. Terus setelah itu masukin network yang antar routernya, antar router yang kedua. Setelah itu kita enter, exit, kita langsung exit aja ya. Terus coba kita tes DHCP-nya apakah sudah benar. Kita tunggu sebentar. Masih default. Coba kita statikin lagi, terus DHCP lagi. Apakah sudah benar ya? Oke, udah benar DHCP-nya untuk server yang tengah. Coba kita DHCP untuk PC. Oke, udah benar. Terus untuk PC yang kanan kita ubah ke DHCP. Oke, udah benar. Terus selanjutnya PC 4 kita lihat DHCP-nya apakah udah benar. Oke, udah benar DHCP-nya. Kemudian coba kita tes PDU dulu. Waduh, masih valid ya. Coba kita tes ulang. Ketika Tes ulang apakah udah benar. Sebentar
atau ada yang ketinggalan? Sebentar, kita tes ulang. Oh, masih valid. Coba kita lihat apakah sudah di DHCP-in atau belum. Oh, ternyata belum. Oke. Dan DHCP-in oke, sukses. Terus kita coba ulang ya. Kita coba ulang pakai PDU ke PC 4. Oh, masih valid. Coba ke PC 4 lagi. Masih valid guys. Aduh, IP-nya udah benar. Jadi kita delete. Coba ke yang lain, dari server ke router. Kalau router ke ini, sorry ke dari router ke PC. Kalau valid ini kayak delay gitu ya. Kalau untuk yang pertama kali salah, bentar. Kalau untuk yang pertama kali ngeping pakai PDU itu, kalau terus dia valid itu kayak delay. Dia masih nyari jalan untuk sampai ke si penerimanya, si PC-nya itu sendiri gitu. Untuk selanjutnya itu sebenarnya udah sukses ya. Jadi valid, sukses, terus sukses lagi gitu guys. Terus nah itu sukses ya. Terus nah kita cek ulang lagi. Oke, sukses ya. Udah bener sebenarnya, cuma ada satu kendala pada PC 4. Coba kita tes ping lewat PC 0. Kita tes ping ke PC 1, 2, 3, 4. PC 1 dulu. Coba kita tes ping. Itu bener ya, udah bisa ngetes pingnya. Terus selanjutnya PC, nah udah benar bisa. Terus selanjutnya yang PC 3 PC 3 udah benar. Dan selanjutnya PC 4. Nah, ini terjadi unreachable. Nah, saya rasa ini ada kesalahan konfigurasi pada saat melakukan konfigurasi pada router. Coba kita cek. Ternyata benar. Saya salah melakukan konfigurasi pada router 2 sehingga terjadi unreachable, yang dimana hostnya itu kelebihan. Nah, coba kita tes PDU, masih valid yang pertama. Terus kita tes PDU kembali. Nah, successful, udah bisa ya, berarti konfigurasi ini berhasil semuanya. Oke, berhasil, tidak ada yang valid. Oke, berhasil. Coba kita tes lagi. Oke, berhasil. Kita tes ping pada PC 0 tadi. Oke, berhasil ya. Oke, karena tadi terjadi kesalahan konfigurasi, jadi terjadi unreachable. Oke, pada topologi ini semuanya berhasil. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.